sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Yesusku mau setia dalam segala masa, dalam setiap langkahku. Ku mau setia padamu. Ku mengerti bahasa tuntunan firman Allah. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Yesusku mau setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Saat ini saya Pendeta Nathanael Setiawan dari GBC Anugerah Bandung. Bersyukur kepada Tuhan karena saya dapat berjumpa dengan Anda kembali dimanapun Anda berada untuk menyampaikan renungan singkat firman Tuhan menjelang tahun baru 2022. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dengan 1001 macam problem masalah yang ada di dalamnya. Namun mari kita berdoa lebih dulu, mohon pimpinan dan urapan Roh Kudus menyertai pemberitaan firman ini. Haleluya. Bapak Saudara yang penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami sangat bersyukur kepadamu, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, di mana kami dapat kembali menyampaikan renungan firman Tuhan.
Di penghujung tahun 2021, Tuhan yang sebentar kami akan tinggalkan dengan 1001 macam pengalaman pahit dan manis yang kami alami. Tapi pertolongan Tuhan sangat terbukti. Juga kami mempersiapkan masa depan kami di tahun 2022 yang masih penuh dengan misteri. Tapi satu hal kami percaya bahwa Tuhan Immanuel beserta dengan kami dalam segala keadaan. Urapi pemberitaan firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan bagi kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih, tidak terasa dalam kita menjalani tahun 2021 di mana suka duka silih berganti, tertawa menangis, jatuh bangun kita alami, saudara-saudara. Tetapi sebentar kita akan menuju tahun 2021 yang kalau kita membuat kalkulasi perhitungan, saudaraku, evaluasi tentang kehidupan iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan, saudaraku, kita harus dengan yakin berkata bahwa tahun 2021 adalah tahun di mana aku bergandengan tangan dengan Tuhan dan aku setia di dalam kehidupanku setiap hari sebagai orang beriman, dalam pelayanan, dalam ibadah. Dan saudara dengan yakin saudara berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, di penghujung tahun 2021 ini sebagaimana aku ada oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24 yang berbunyi demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat ini ayat yang cukup banyak dikenal oleh kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara yang terkasih, apabila kita senantiasa dekat dengan Tuhan, senantiasa mohon anugerah kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam hidup kita di tahun 2021 ini, saya sangat percaya, saudaraku, Tuhan menetapkan langkah-langkah kaki kita. Bukan berarti tanpa masalah. Saudara-saudaraku, tapi dengan satu keyakinan. Dalam ayat 24 dikatakan, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jatuh di sini berarti bisa saja kita mengalami kesulitan hidup, mengalami tantangan, saudaraku, mengalami kesukaran, kesesakan dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya percaya dalam segala pergumulan hidup kita, suka dan duka, tertawa dan menangis, dan saya yakin saudara-saudaraku, pada akhirnya kita akan melihat campur tangan Tuhan, tujuan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Orang yang percaya, saudara-saudaraku, adalah orang yang memiliki kekuatan dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Oleh karena itu pentingnya, saudaraku, membina kehidupan kita, relationship kita dengan Tuhan yang selalu dekat, melekat dengan Tuhan dalam segala keadaan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Bukan berarti kemudian kita bersikap masa bodoh, fatalisme, berserah kepada nasib, bagaimana nanti, bukan. Kita juga melakukan bagian kita. Melangkah dengan hati-hati, melangkah sesuai dengan firman, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu bagian kita. Dan percayalah, Tuhan akan turut serta menetapkan langkah-langkah kita. Saudaraku, Dia adalah Tuhan yang punya punya tujuan yang terbaik dalam setiap hidup kita. Ada ayat Alkitab mengatakan pertolongan Tuhan sangat terbukti. Di penghujung tahun 2021 ini, kalau setiap kita membuat list daftar masalah kehidupan kita, saudara-saudaraku, tentu ada kalanya kita menggeleng-gelengkan kepala. Ternyata dalam melewati setiap permasalahan hidup, tangan Tuhan selalu menopang. Kadang-kadang kita menangis sampai air mata kita habis, tetapi kita percaya bahwa penghiburan dari Tuhan tidak pernah berhenti. Puji nama Tuhan. Mengapa saudara-saudara kita bisa berada sampai tahun 2021? Dan sebelum kita masuk dalam tahun 2022 yang penuh misteri, yang kita tidak tahu what will happen, apa yang akan terjadi. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga,
Surat 2 Tesalonika 3 ayat ketiga yang berbunyi, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Semua bisa terjadi. Kita kuat, kita bisa berdiri teguh, kita bisa mampu menghadapi segala liku-liku kehidupan. Saudaraku, kuncinya adalah karena Tuhan setia. Dia menguatkan kita, Dia memampukan kita, Dia memberikan kepada kita, saudara-saudaraku, iman yang teguh, keyakinan untuk menatap masa depan teristimewa tahun 2022, di mana tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di sana. Tetapi hati kita akan tenang, akan teduh, akan tenteram. Manakala kita mengingat ayat yang tadi, 2 Tesalonika 3 ayat ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Di tahun 2022, saudaraku, tetap jaga relationship hubungan kita dengan Tuhan. Kesetiaan saudara, komitmen saudara. Jangan jadi orang percaya, saudara-saudaraku, yang mudah terombang-ambing oleh keadaan. Ya, kita harus meniru pada waktu Petrus berjalan di atas air. Oleh perintah Tuhan dia bisa berjalan di atas air. Artinya dia bisa menghadapi, dia bisa menanggulangi, dia bisa berjalan di atas permasalahan hidup. Tetapi manakala Petrus kehilangan fokus, dia mulai lihat kiri kanan dan tidak mengarahkan iman kepada Kristus, Alkitab katakan tiba-tiba dia tenggelam. Saudara-saudara ingat, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Itulah janji firman Tuhan. Tahun 2022 tahun yang penuh misteri. No one knows, tak ada seorang pun yang tahu, saudaraku. Tapi satu hal, ada pepatah berkata, I don't know about tomorrow, but I know who holds tomorrow. Aku nggak tahu apa yang terjadi esok, tapi satu hal aku tahu, siapa yang memegang hari esok. Maka ada lagu berkata, I don't know about tomorrow, and I will not be worried about tomorrow. Saya tidak akan khawatir tentang hari esok, karena Tuhan yang memegang hari esok. Satu hal saudara, sebelum kita mengakhiri renungan ini, di tahun 2022, di mana kita akan memasuki tahun itu, saudaraku, kita harus tetap punya sikap yang positif dalam menghadapi tahun 2022, agar kita menjadi orang-orang pemenang, overcomer, pemenang, winner dalam menghadapi berbagai macam tantangan di tahun 2022. Kuncinya adalah dalam 1 Korintus 2 ayat 16, nanti Anda bisa baca. Kami memiliki pikiran Kristus. We have the mind of Christ. Penting saudara, dalam menjalani tahun 2022 yang kita nggak tahu apa yang terjadi, tetap memiliki pikiran Kristus. Jadikan firman Tuhan pedoman lifestyle gaya hidup saudara, dan saya percaya saudara akan tetap menang. Dan satu bagian firman menjelang saya akhiri renungan ini, Yeskiel 36 ayat 26. Bukan saja tahunnya yang baru, tahun 2022 yang kita akan jelang, kita akan masuki, tapi mari saudara kita minta agar pemulihan hati, pemulihan jiwa, pemulihan semangat, saudaraku, tetap ada dalam hidup kita. Tuhan berikan. Yeskiel 36 ayat 26-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, di tahun yang baru, New Year 2022, Yeskiel 36, 26, 27, kata Tuhan, aku akan berikan kepadamu hati yang baru, jiwa yang baru, semangat yang baru, roh yang baru. Artinya kekuatan yang baru Tuhan siapkan dan Tuhan berikan bagi saya dan bagi saudara menghadapi tahun 2022. Bukan hanya Happy New Year tahunnya yang baru saja, tapi kita juga memiliki pikiran Kristus, hati yang baru, semangat yang baru, saudaraku, yang diperbarui oleh roh Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan, kiranya menuju tahun 2021 kita berkata sangat terbukti pertolongan Tuhan,
Dari tahun 2002 kita berkata, aku tetap memiliki pikiran Kristus, hati yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan memberkati, kita akan berdoa. Bapak yang penuh kasih, terima kasih buat renungan singkat firman yang dapat disampaikan. Kami percaya firman Tuhan tidak akan terbuang dengan sia-sia. Urapan Roh Kudus menyertai pemberitaan ini sehingga orang yang mendengar dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan, mendapat deliverance, pelepasan dari kuasa Roh. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus bekerja lewat pemberitaan firman ini. Terima kasih untuk di mana sebentar kami akan memasuki tahun 2021 dan masuk dalam tahun 2022. Kami percaya Engkau tetap Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, kami doakan dengan penuh kasih pemerintah kami Indonesia yang sedang menanggulangi virus corona dan pemulihan ekonomi, memberkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, sampai pejabat pemerintahan yang terendah di daerah. Tuhan memberkati mereka. Tuhan akan memberikan hikmat kepada pemerintah kami sehingga dapat menanggulangi virus corona dengan pertolongan Tuhan. Juga pemulihan ekonomi, Tuhan menolong. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang stres mendapat pemulihan, yang hopeless tidak berpengharapan, Tuhan teguhkan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan, amin. God bless you.